Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada kelompok kami, yakni kelompok mengenai larangan memukul perempuan berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Nova Arifatul Khair, yakni bagaimanakah sebaiknya suami menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga dapat menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga pertanyaan mengenai kemudian bagaimanakah cara yang bisa dan boleh dilakukan suami untuk menegur dan menanyakan istrinya yang sudah keterlaluan. Ya, saya akan menjawabnya, yakni menurut saya Nah, yang pertama caranya saya akan memberikan cara-caranya menurut saya. Yang pertama cara-cara suami dan istri ya, karena dalam rumah tangga itu ada suami dan istri, maka tidak hanya suami yang wajib menjaga keharmonisan, istri pun juga wajib menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka cara-caranya ini yang pertama memilih pasangan yang tepat. Nah, dari awal akan membina rumah tangga, memilih pasangan yang tepat sangat amat dianjurkan seperti halnya yang tertera dalam hadis. Kita harus melihat ketercocokan antara seseorang dengan calon pasangannya. Apabila dari awal pasangannya sudah tidak baik, maka akan berkelanjutan dalam rumah tangganya. Maka memilih pasangan yang tepat adalah cara yang pertama, cara wajib yang pertama. Kemudian ada yang kedua, yakni ingat tujuan menikah, yakni untuk ibadah, seperti yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis, di mana menikah merupakan ibadah yang sunnah, dan di mana apabila kita melakukan pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Allah dan juga apa yang sudah diajarkan oleh Rasul, maka pernikahan itu akan menjelma menjadi ibadah. Akan berlaku sebaliknya apabila pernikahan yang kita bina dari awalnya sudah tidak tepat atau hanya untuk main-main atau yang sebagainya, maka itu akan berdampak buruk bagi kita. Kemudian yang ketiga ada senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa berdoa, segala macam doa untuk keharmonisan rumah tangga, untuk kelancaran hidup dan juga untuk sebagainya. Dan juga mendekatkan diri kepada Allah, di mana kita dan pasangan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi pernikahan yang harmonis, bahagia, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni harus selalu berusaha memecahkan permasalahan dalam rumah tangganya dengan pikiran dan keadaan yang tenang, dingin, damai, dan tanpa emosi. Nah, hal ini sangat penting. Seperti halnya hadis Nabi mengenai menahan amarah, dan juga firman Allah yang tidak memperbolehkan kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, marah, dan sebagainya. Jika kita bila suami dan istri mengalami masalah dan tidak mengatasinya dengan pikiran yang lebih tenang, yang dingin, damai, maka akan sangat buruk akibatnya, karena emosi itu akan condong kepada hal kekerasan biasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu selalu memiliki kepercayaan terhadap pasangan. Nah, kepercayaan ini sangat penting sekali. Kemudian masih banyak hal lainnya.
apabila Anda sekalian dapat menambahi, dapat ditulis di dalam kolom komentar. Kemudian yang kedua ada cara-cara yang dapat dilakukan suami untuk menegur istrinya. Nah, seperti yang sudah dibahas dalam makalah kemarin, bahwasanya untuk cara-cara suami menegur istrinya dalam Al-Quran, Allah sendiri sudah menjelaskan dalam firman-Nya, yakni tertera dalam surah An-Nisa ayat 34, dengan cara-cara atau urutan-urut yang memiliki urutan-urutan, di mana urutannya yakni yang pertama ada menasehati. Nah, apabila apabila seorang istri berbuat salah, maka suaminya harus menegurnya dengan cara menasehatinya. Menasehati dengan hal-hal yang baik dan berbicara yang halus, sopan, tanpa menyakiti perasaan dan juga hatinya, tentu saja. Kemudian yang kedua, apabila dinasehati sang istri masih tetap dan tidak berubah, maka cara yang kedua dapat dipisahkan tempat tidurnya atau memisahkan diri sang suami dan istri, pisah ranjang. Nah, apabila sudah pisah tempat tidur dan masih tetap tidak ada perubahan dari sang istri, maka cara yang ketiga yakni dapat memukul. Namun memukul perempuan di sini juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Yang pertama yaitu tidak boleh memukul wajahnya. Yang kedua, tidak boleh memukul dengan pukulan yang menimbulkan bekas dan juga membahayakan istrinya. Segala bentuk bekas pada tubuhnya maupun bekas di dalam hatinya tentu saja, karena wanita itu perasaannya sangat kuat dibanding laki-laki. Kemudian pukulannya pun tidak melukai, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang berbunyi fadribuhunna darban ghaira mubarihin, yang artinya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Begitu kiranya jawaban yang dapat saya berikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni dari saudari Hilda Yesi. Pertanyaannya yaitu, adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai larangan memukul Al-Quran? Nah, jawabannya menurut saya larangan mengenai memukul perempuan tertera dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu membusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Nah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, dalam ayat ini dapat terkandung sebuah makna yang dalam kutipan, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah tidak menyuruh kita untuk melukai atau memukul, karena Allah menyuruh suami untuk bersabar terhadap sikap istrinya dan tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. Kemudian larangan berikutnya terkandung dalam surah An-Nisa ayat 34, seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam ayat An-Nisa sendiri mempunyai arti yang perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka.
tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Nah, dari sini kan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memukul sendiri itu ada ada ketentuannya, tidak boleh asal memukul. Maka ini bisa jadi larangan untuk memukul, dan dalam kalimat terakhir dalam ayat ini juga tercantum bahwa tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Maka kalau wanita sang istri tidak punya salah ataupun perbuatannya masih wajar, maka kita tidak boleh asal semena-mena dengan perbuatan kita. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Ulfandri, yakni dalam kekerasan rumah tangga, apakah kerabat atau keluarga boleh ikut campur dalam masalah ini agar tidak lagi berlanjut dalam kekerasan? Nah, untuk pertanyaan ini saya akan mengambilnya dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Karena kita sebagai warga Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar untuk memecahkan permasalahan yang ada di Indonesia ini. Nah, terkait permasalahan KDRT ini, tertera bahwa jika seorang warga melihat peristiwa KDRT, maka orang tersebut berhak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Nah, hal ini tertera dalam UUD, Undang-Undang Dasar pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi untuk UUD pasal 165 ini dapat Anda sekalian lihat sendiri. Seperti ini yang saya kurang lebih ini isinya. Nah, dari isi ini dapat kita ketahui bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan, maka saudara mempunyai kewajiban moral untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum. Walaupun dalam pasal 165 KUHP Anda dapat melihatnya hanya mengatur beberapa perbuatan saja yang wajib untuk dilaporkan jika mengetahuinya. Maka hal ini juga bisa untuk mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan, khususnya KDRT, yang terus-menerus dalam lingkungan. Maka sebagai saudara, kita bisa ikut campur jika melihat dalam UUD ini. Begitu yang dapat saya jawab. Bila jawaban saya mengandung banyak kesalahan, saya mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Apabila Anda sekalian mempunyai jawaban yang benar atau tambahan jawaban, Anda sekalian dapat menulisnya dalam kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.